Rokoke reca pentung weton pabrik tulung nganggung turu rokok aja bingung yen durung menyang warung. Rokoke reca pentung weton pabrik tulung nganggung turu rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Rujukan kali ini kita berada di wilayah Kota Marmer atau yang kita kenal dengan sebutan Tulung Agung. Hampir mayoritas setiap kabupaten di Jawa Timur memiliki perusahaan pabrik rokok. Salah satunya di Tulung Agung ini yang dulu terkenal yang bermerek dengan Reco Pentung. Namun kali ini kita tidak membahas rokoknya, melainkan pemilik dari perusahaan tersebut yang kini sudah wafat. Bagi kalian kelahiran 80-an atau 90-an pasti pernah dengar iklan rokok Reco Pentung di radio kesayangan kalian, dan tentunya bapake kalian sudah pernah mencicipi menghisap rokok Reco Pentung. Tentunya rokok Reco Pentung ini bukan perusahaan kaleng-kaleng, namun perusahaan yang cukup besar di kala itu, sehingga pemiliknya pasti orang kaya raya dengan omset miliaran ataupun triliun rupiah. Namun sayangnya kejayaan rokok Reco Pentung ini tak berangsur lama seperti pesaing-pesaingnya, sehingga perusahaan rokok ini mengalami pailit atau kebangkrutan, sehingga membuat pemiliknya meninggalkan dunia ini. Bagi kalian khususnya warga Tulung Agung pasti mengenal sosok beliau, pemilik atau bos besar dari perusahaan rokok Reco Pentung. Ya betul, beliau bernama Sumiran Karsodiwiryo. Nah, kebetulan kali ini kita akan mendatangi makam dari bos besar perusahaan pabrik rokok Reco Pentung ini yang sering dikenal dengan makam Reco Sewu. Hal ini disebabkan karena makam dari almarhum Bapak Karsodiwiryo ini dipenuhi oleh 1000 patung yang menggambarkan logo dari rokok perusahaan tersebut, yaitu Reco Pentung yang berjumlah lebih dari 1000 buah. Untuk mempersingkat waktu, videonya kami potong biar langsung berada di depan atau gapura dari makam bos besar rokok Reco Pentung. Nah, setelah kita di area pertigaan ini, kita sudah sampai di pintu masuk ke Reco Sewu, yang mana di Reco Sewu ini merupakan makam dari bos rokok Reco Pentung. Nah, disimbolkan dengan arca dua rapala atau Reco Pentung, atau orang yang membawa pentungan ya. Sedangkan dua rapala ini kalau menurut arkeologis
merupakan simbol untuk menahan negatif ya, energi negatif. Lanjut, kita langsung menuju ke area makam Reco Pentung, bosnya. Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya kita sudah sampai di area lokasi dari makam Bos Rokok Reco Pentung. Yang tampak di depan ini merupakan pendopo ataupun cungkup dari makam Reco Pentung, dan di sini banyak sekali arca-arca ataupun patung-patung dari logo merek Reco Pentung. Hampir seluruh pagar pembatas area makam Bos Rokok ini dipenuhi dengan patung-patung ataupun arca-arca yang jumlahnya kalau ditotal semua lebih dari 1000 buah, dan ada yang ukuran kecil, ada pula yang ukurannya raksasa alias besar. Tepat di hadapan kita ini merupakan pintu masuk atau gerbang utama menuju makam Bos Rokok Reco Pentung. Namun di sini lebih sering tertutup. Namun ada lagi gerbang yang lain yang selalu terbuka untuk umum. Karena pintu gerbang ini tertutup rapat, akhirnya kita melanjutkan menuju ke gerbang berikutnya, yang mana orang umum bisa masuk, dan lokasinya di sebelah sisi timur dari area makam ini. Dan tak hanya itu pula, di sini juga ada sarang burung walet yang mana memiliki lantai atas alias tingkat serta lantai bawah. Bila ditotal jumlah lantainya ini ada 6 lantai, 3 lantai atas, 1 lantai dasar, dan 2 lantai dalam tanah. Tak hanya itu saja, ada satu bagian yang unik, yaitu bagian atap dari gedung sarang walet ini, yang mana di situ juga ada patung Reco Pentung yang ukurannya cukup besar dan terletak di bagian puncak dari gedung tersebut. Lokasi area makam dari Bos Rokok ini memang lebih tinggi dari tanah sekitarnya, dan bisa kalian lihat, inilah bagian bawah bukti dari makam tersebut berada di atas bukit. Tak hanya di area makam dari Bos Rokok Reco Pentung ini, ternyata juga ada tempat khusus, yaitu tempat palereman, yang mana di sini sering digunakan orang-orang Tionghoa untuk melakukan ritual doa kepada kesanak keluarganya yang sudah meninggal sebelum abu jenazahnya dilarung di lautan selatan atau Segoro Kidul. Namun menurut informasi yang kami dapat, gedung khusus palereman ini yang membuat bukan dari perusahaan rokok Reco Pentung, melainkan perusahaan rokok pesaingnya yang sangat terkenal di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, yaitu pabrik rokok Gudang Garam. Tak hanya itu, di area tempat palereman ini terdapat papan tulisan yang berisikan falsafat atau filosofi-filosofi orang Jawa zaman dahulu, yang mana bila kita
mau melaksanakannya agar menjadi orang yang sangat baik. Dan mungkin kalian mengerti aksara Jawa ini yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin setelah kalian membaca filsafat ini atau filosofi orang Jawa, mungkin bisa kalian merubah tingkah laku kalian agar bisa berbudi luhur, atau dalam bahasa Indonesianya berakhlak mulia. Dan di depan gedung Palerman ini juga dijaga sosok patung Reco Pentung. Gedung Palerman ini sering dibuka apabila ada orang yang meninggal yang biasanya dalam proses perawatan jenazah dilakukan dengan cara kremasi, atau dalam bahasa Bali atau dalam agama Hindu sering disebut dengan nyadran atau ngaben dalam bahasa Bali. Sedangkan bagi sanak keluarga yang ingin berziarah ke tempat pelarongan abu jenazah, bisa langsung turun ke bawah yang lokasinya tak jauh dari area makam Bos Rokok Reco Pentung ini yang jaraknya kurang lebih 100 meter. Sedangkan di sebelah kiri ini yang lokasinya tepat berada di atas gedung Palerman itu, tampak yang bercat putih itu merupakan musola, tempat ibadah orang Islam kalau sedang melakukan kunjungan ziarah maupun berwisata di area ini. Namun kalian juga tak perlu khawatir, karena di area sini juga terdapat warung tempat beli makanan serta minuman. Jadi kalian tak usah bawa bekal di rumah, karena harga di tempat ini sangatlah murah meriah. Tak hanya dihiasi ornamen-ornamen patung Reco Pentung, namun dinding-dinding pagar dari area makam ini juga terdapat relief-relief dari Reco Pentung. Dan di depan gapura pintu masuk yang sebelah timur ini juga terdapat patung gajah serta patung penyu yang mungkin menyimbolkan hal-hal tertentu. Mungkin kalian bisa tahu, silakan komentar di bawah video ini. Bagi kalian yang ingin datang ke tempat ini menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil, kalian juga tak perlu khawatir, karena lahan parkir di tempat ini cukup lebar dan luas. Bahkan untuk kendaraan jenis bis pun juga bisa masuk di area parkir kawasan makam Bos Rokok Reco Pentung ini. Selanjutnya kita akan mencoba memasuki area komplek dari makam Bos Rokok Reco Pentung ini, yang jalannya agak sedikit menanjak karena lokasinya berada di atas bukit, dan tepat di tengah-tengah jalan ini ya, maksudnya banyak sekali dihiasi oleh ornamen-ornamen arca ataupun patung Reco Pentung yang terbuat dari emas murni 24 karat atau dalam kadarnya 99,99%. Sedangkan tepat di hadapan kita ini ada yang paling besar, yang tingginya kurang lebih sekitar 3 meter dari
patung ataupun arca Reco Pentung. Dan di area makam ini ada dua. Yang pertama yang terbesar yang di depan kita ini, sedangkan yang kedua sama persis ukurannya ada di tadi ya, di gedung Sarang Walet. Patung dua rapala ini merupakan sosok raksasa penjaga gerbang yang biasanya ditempatkan di depan bangunan suci, termasuk makam dari pemilik rokok atau perusahaan Reco Pentung dari pengaruh roh jahat ataupun gangguan. Bahkan dua rapala ini melambangkan kekuatan dan kewibawaan dari perusahaan rokok Reco Pentung di kala itu. Selanjutnya kita akan mengelilingi bagian dari atas bangunan komplek makam ini, yang mana di sini adalah tingkatan kedua. Yang tingkatan utamanya adalah yaitu makam dari bos rokok Reco Pentung, Bapak Sumiran Karso-Diwiryo. Dan tepat di depan mata kita ini adalah pintu gerbang utama tadi ya, di saat kita di luar tadi. Tepat di gerbang utama ini juga ada dua ornamen yang menyerupai sebuah candi dan banyak dihiasi dengan reco-reco atau arca-arca maupun patung dan relief-relief dari Reco Pentung atau dua rapala. Dan ini dua rapala yang paling besar dan terbuat dari emas. Ada yang menarik hati kami untuk bisa mendekati di bawah patung arca Reco Pentung yang paling besar ini. Tampak reco-reco kecil yang kebanyakan sudah tak utuh lagi alias hilang oleh tangan-tangan jahil. Mungkin arca-arca yang kecil ini dianggap souvenir oleh para pengunjung yang pernah datang ke tempat ini. Dan di sini pula ada sebuah prasasti yang sudah mulai aus atau tidak bisa dibaca. Selanjutnya tepat di sebelah kanan dari reco raksasa ini terdapat sebuah pendopo, yang mana di malam-malam tertentu banyak para penghayat kepercayaan atau para spiritual datang ke tempat ini untuk menggelar acara doa bersama dengan membaca doa serta mantra dan membakar dupa dan kemenyan. Tampak di depan ini merupakan bukti bahwa tempat ini sering diberi taburan-taburan bunga serta pembakaran dupa maupun kemenyan. Jadi di malam-malam tertentu pasti banyak dilakukan orang-orang melakukan ritual. Namun di tempat ini atap dari pendopo ini banyak yang bocor, dan di area ini juga tak jauh dari area makam umum di kampung sekitarnya. Dan memang betul inilah makam umum yang berdampingan dengan makam dari bos rokok Reco Pentung, yang mana memang area makam bos rokok Reco Pentung ini memang dikhususkan untuk prosesi pemakaman, baik yang dikubur ataupun dikremasi ataupun dilarung di laut ya. Selanjutnya kita akan melihat area pendopo atau bilik khusus makam dari bos rokok Reco Pentung, yaitu almarhum Bapak Sumiran Karso-Diwiryo, yang tepat berada di depan mata kita ini dengan bangunan yang begitu megah serta mewah.
Namun sayangnya tampak dari sini sudah kelihatan bahwa tak sembarang orang yang bisa masuk ke area makam dari Bos Rokok Reco Pentung. Mungkin ada perizinan khusus ya, biar bisa berziarah di dalam pendopo ataupun jungkup dari Bos Rokok Reco Pentung ini. Mungkin orang awam yang tak mengerti bentuk dari jungkup atau pendopo ini kalau dari jauh hampir mirip seperti atap bangunan masjid tempo dulu. Namun apabila kita mendekati dan tahu sebenarnya, maka isinya ialah jasad dari Bos Rokok Reco Pentung yang dijaga oleh security selama 24 jam, bahkan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, hingga berubah menjadi batu. Bagi kalian-kalian para penonton video ini yang pernah mengunjungi area komplek makam dari Bos Rokok Reco Pentung ini, atau yang dikenal dengan sebutan yaitu Reco Sewu, komen di bawah video ini. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.